membahas materi kimia kelas 10 tentang tata nama senyawa kimia. Nah, sengaja saya tuliskan langsung agar tidak memperpanjang durasi video ya. Oke teman-teman, untuk tata nama senyawa kimia itu sendiri ada 2 sub poin yang harus kita bahas. Yang mana tata nama senyawa binder dan tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Untuk senyawa binder itu terdiri dari 2, yaitu non-logam sama non-logam dan logam sama non-logam. Kedua ini memiliki aturan penamaan yang berbeda. Langsung saja kita bahas senyawa binder. Binder itu sendiri apa? Binder itu yang mana senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Yang pertama kita bahas ketika non-logam sama non-logam. Nah, teman-teman bisa gunakan rumus G2-nya. Awalan ditambah non-logam, NL di sini non-logam ya. Ditambah awalan, ditambah non-logam, ditambah akhiran hidra. Nah, untuk awalan itu seperti apa ya, Kak? Jadi, awalan di sini teman-teman harus hafal ya. Untuk 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, sampai 10. Jadi kakak sarankan teman-teman harus hafal untuk awalan ini. Kakak ingin mengingatkan teman-teman. Jadi dalam penamaan awalan yang mana senyawa yang unsur pertamanya itu awalannya 1, teman-teman tidak perlu menyebut awalan mono. Jadi langsung saja contoh CO, karbon monoksida atau monokarbon monoksida. Nah, seperti kakak bilang tadi, kalau senyawa yang unsur pertamanya itu awalan 1, jangan disebutin mononya. Jadi langsung saja, yaitu karbon monoksida. Mono di sini menandakan oksigennya itu ada 1. Makanya yang benar itu karbon monoksida, bukan monokarbon monoksida. Yang kedua, CO2. Nama yang benar adalah karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. Yang ketiga, N2O5. Di nitrogen pentaoksida. Di sini menandakan N-nya ada 2. Penta di sini menandakan oksigennya ada di 5. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut penggunaan logam sama non-logam. Teman-teman cukup ingat rumus. Ada 2 rumus di sini. Jadi untuk penggunaan logam sama non-logam ditambah akhiran ida. Contohnya seperti apa? NaCl. Na itu natrium, Cl di situ klor. Jadi klorida sesuai namanya, akhirannya ida. Makanya penamaan dari NaCl itu natrium klorida. MgF2 magnesium klorida. Oke, kenapa di sini F2? Karena F memiliki muatan -1, sedangkan magnesium memiliki muatan +2. Jadi biar sama muatannya maka F-nya harus 2. Nah, kakak sarankan agar teman-teman paham kenapa F-nya bisa 2, kemudian Cl-nya bisa 2, itu teman-teman harus menghafal ya, menghafal paling tidak daftar anion dan kation. Oke, kita lanjut. Logam, kemudian muatan di sini biasanya ditulis dalam angka Romawi ya, kemudian ditambah logam dan ditambah akhiran ida. Nah, kapan penggunaan? Ketika dalam penamaan itu menggunakan angka Romawi, dan kapan tidak menggunakan angka Romawi. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa unsur yang memiliki bilox atau bilangan oksidasi. Sebelumnya teman-teman sudah belajar ya, apa itu bilangan oksidasi. Nah, jadi biar lebih paham di sini nanti akan saya tampilkan beberapa daftar anion, kation agar teman-teman bisa paham. Nah, jadi ada unsur ini yang saya contohkan cuma 2. Fe itu memiliki bilox atau bilangan oksidasinya ada 2, Fe+2 sama Fe+3. Sedangkan emas itu memiliki bilox atau bilangan oksidasi
AU plus sama AU plus 3. Nah, itulah sebabnya penggunaan angka Romawi. Karena apa? Karena ada unsur yang memiliki bilangan oksidasinya lebih dari 1. Contoh NeCl2. Nah, namanya apa? Besi 2 klorida. Nah, di sini Fe plus 2 Cl di sini kan muatannya -1. Ketika di sini 2 maka jadi -2. Di sini -2. Jadi kalau kita tulis di sini ya. Di sini Cl kan -1 kali 2 jadi -2. Maka di sini plus 2. Nah, plus 2 di sini lah muatannya. Jadi angka Romawi 2. Kalau di sini Cl -1 kemudian 3 plus 3. Makanya di sini angka Romawinya 3. Makanya nama di sini besi 2 klorida, di sini besi 3 klorida. Nah, biar lebih paham lagi, silakan teman-teman lihat daftar anion dan kation. Di situ semuanya lengkap. Ada unsur apa aja yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Intinya ketika unsur memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 maka menggunakan angka Romawi atau muatannya seperti rumus yang di sini. Tapi kalau unsur memiliki hanya 1 muatan atau 1 bilangan oksidasi, jadi tidak perlu menggunakan angka Romawi. Contohnya seperti ini, Mg, Na di sini beloknya cuma 1 yaitu plus 1, sedangkan Mg beloknya juga 1 yaitu plus 2. Makanya tidak perlu menggunakan angka Romawi. Oke, sampai di sini paham ya. Oke, kita lanjut untuk senyawa asam, basa, dan garam. Kita bahas yang pertama, senyawa asam. Atau di sini rumusnya apa? HXA. Jadi identik asam itu dia ada hanya X di sini terserah dia angka berapa. Angka 1, 2, 3, ya kan? Nih, dalam penamaan teman-teman cukup ingat saja penamaan itu diawali kata asam dan ditambah dengan sisa asam. Contoh, di sini ada rumus H2SO4. Nah, dia diawali A ya. Jadi H2SO4 jadi asam sulfat. Nah, SO4 di sini dia merupakan anion ya. Anion yang memiliki muatan -2, SO4 -2. Jadi kalau SO4 itu sulfat, SO3 itu sulfit, PO4 itu fosfat, PO3 itu fosfit, NO3 nitrat, NO2 nitrat, CO3 apa? CO3 karbonat. Nah, di sini di daftar anion dan kation semuanya lengkap. Silakan teman-teman hafal lah ya paling beda. Oke, yang kedua HF. H itu asam ya. F itu golongan 7A apa? Klorida. Makanya namanya asam klorida. Kalau HCl apa? Asam klorida. Nah, itulah contoh penamaan dari asam. Kita lanjut untuk penamaan senyawa basa atau BOH. B di situ terserah ya, logam ataupun NH4. Kemudian pasti basa itu dia identik sama OH. X di situ dia berupa angka ya, 2 atau 3. Nah, untuk rumusnya teman-teman cukup ingat di situ ada logam atau NH4 ditambah hidroksida. Nah, jadi OH di situ penamaannya hidroksida. Contoh NH4 ini amonium, OH di situ hidroksida. Mg OH 2 kali. Mg itu magnesium, OH di situ hidroksida. Nah, untuk penulisan rumusnya Mg OH 2 kali, kenapa di sini 2? Yang kita ketahui OH di situ kan biloknya -1, sedangkan Mg itu golongan 2A, memiliki bilok plus 2. Makanya biar muatannya sama, di sini kita kali 2. Makanya OH-nya di sini 2 kali. Nah, biar lebih paham, silakan teman-teman lagi daftar anion dan kation. Oke, sampai di sini paham. Kita lanjut senyawa garam BXAY atau rumusnya apa? Logam atau NH4 ditambah sisa asam. Contoh NH4NO3, tadi NH4 itu apa? Amonium. NO3 apa? Nitrat. Jadi namanya amonium nitrat. Na2SO4 natrium sulfat. Kenapa di sini 2? Karena apa? Karena Na itu merupakan golongan 1A.
Sedangkan SO4 itu dia memiliki muatan apa? Min2. Biar sama muatannya maka dikali 2 sehingga Na nya jadi muatannya plus 2 ya. Makanya di sini Na2SO4. Oke, di sini ada soal. Soal yang pertama, Ba3PO4 2 kali. Nah, ingat ya, Ba itu merupakan golongan 2A. Hanya memiliki muatannya 1, yaitu plus 2. Jadi tidak menggunakan angka romawi di dalam penamaan. PO4 itu apa? Fosfat. Ba itu barium, sehingga Ba3PO4 2 kali namanya apa? Ya, barium fosfat. Tulis ya, barium fosfat. Oke, yang kedua, kalsium fosfat. Gimana rumus kimia dari kalsium fosfat? Nah, langsung aja teman-teman tulis. Kalsium itu apa? Ca. Ya, Ca plus 2. Jadi perlu kita tulis di sini Ca plus 2. Fosfat itu apa? PO4-3. Nah, dari muatan itu tidak sama ya. Teman-teman samakan dulu. Maka di sini kita kali 3, di sini kita kali 2. Ketika digabung maka jadinya Ca3PO4 2 kali. Nah, inilah rumus kimia dari kalsium fosfat. Kemudian nama dari Cu, NO3 2 kali. Kira-kira nama kimianya apa? Cu itu tembaga. NO3 itu nitrat. NO3 memiliki muatan apa? Astagfirullahaladzim.